wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali kita dalam kegiatan sosialisasi asesmen kompetensi minimum atau AKM bersama saya Ibu Novarina Nurul Kusumawardani SPDMM dari SMP Bernawati, Surabaya. Ujian nasional dihapuskan dan diganti dengan asesmen nasional. Sebenarnya, apa yang melatar belakangi kebijakan asesmen nasional? Kita ketahui bahwasanya hasil PISA membuktikan kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai. 70% siswa memiliki kemampuan kompetensi literasi membaca, 71% siswa mempunyai kompetensi keterampilan matematika, dan 60% siswa memiliki keterampilan sains, di mana semuanya di bawah kriteria minimum. Berdasarkan hasil tersebut, maka perlu dilakukan reformasi asesmen guna mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Tahun 2021, ujian nasional tidak lagi diberlakukan. Asesmen nasional akan resmi diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Asesmen nasional diterapkan untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan. Hasil asesmen tidak memiliki konsekuensi apapun pada pencapaian proses belajar siswa, namun memberikan umpan balik untuk tindak lanjut pembelajaran dan kompetensi siswa. Sebenarnya apa pentingnya asesmen nasional? Perlu kita ketahui bahwa peningkatan mutu pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pelajaran dan nilai ujian akhir. Keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Adanya tantangan abad 21, yaitu kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, dan kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Selain tuntutan kecakapan abad 21, profil pelajar Pancasila juga menjadi rujukan pencapaian karakter bagi seluruh siswa di Indonesia. Bahkan, profil pelajar Pancasila ini sudah merangkum serangkaian kecakapan hidup abad 21. Karakter pelajar Pancasila yang ingin dicapai oleh siswa yaitu 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Mandiri. 4. Bernalar kritis. 5. Kreatif. 6. Gotong royong. Untuk mengetahui apa beda antara ujian nasional dengan asesmen nasional, dapat kita lihat pada bagan perbandingan asesmen nasional dan ujian nasional di bawah ini. Di sini ada kriteria pembanding. Yang pertama adalah tujuan pelaksanaan. Asesmen nasional bertujuan untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Sedangkan ujian nasional untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Nah, untuk pembanding kedua adalah jenjang penilaian. Asesmen nasional menilai dari tingkat SD atau MI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK, program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Sedangkan ujian nasional menilai dari jenjang SMP, MTS, SMA, MA, dan SMK. Untuk level siswa, asesmen nasional dilaksanakan pada siswa kelas 5, 8, dan kelas 11. Sedangkan ujian nasional dilaksanakan pada siswa tingkat akhir pada tiap jenjangnya. Pembanding yang keempat adalah subjek siswa. Asesmen nasional memsurvei siswa dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional. Sedangkan ujian nasional dilakukan sensus, semua siswa mengikuti ujian nasional. Lanjut terkait dengan kriteria pembanding yang kelima yaitu model soal. Pada asesmen nasional, model soal ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Sedangkan pada ujian nasional, model soal hanya 2, yaitu pilihan ganda dan isian singkat untuk mapel matematika di tingkat SMA dan SMK. Kriteria pembanding selanjutnya adalah sasaran penilaian.
Pada asesmen nasional, kompetensi literasi, numerasi, dan karakter serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Pada ujian nasional, sasaran penilaian pada penguasaan terhadap mata pelajaran. Kriteria pembanding yang terakhir yaitu metode penilaian. Pada asesmen nasional, metode penilaian yaitu Computerized Multistage Adaptive Testing atau MSAT. Sedangkan pada ujian nasional, model atau metode penilaian adalah Computer Based Test atau CBT dan Paper Based Test atau PBT. Dari paparan di atas dapat kita ketahui bahwasanya asesmen nasional memiliki manfaat terhadap pendidikan. Yang pertama yaitu manfaatnya adalah sebagai potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. Yang kedua, sebagai umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Dan yang ketiga, sebagai dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Berikut kami lampirkan foto-foto kegiatan pengimbasan asesmen kompetensi minimum kepada rekan sejawat. Kami melakukan kegiatan pengimbasan dengan tujuan untuk mensosialisasikan latar belakang, tujuan, serta manfaat dilaksanakannya asesmen nasional. Terima kasih banyak atas partisipasinya dalam kegiatan sosialisasi asesmen kompetensi minimum hari ini. Semoga apa yang kita sharingkan bersama bermanfaat bagi kita semua. Sukses pendidikan Barnawati, sukses pendidikan Indonesia.